ditemukan surat kuasa, Bang. Kuasa ketika surat itu, surat apakah sertifikat rumah itu. Jadi lengkap, ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang loh? Lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Bang, tapi komunikasi Irwansyah sama Hafiz sendiri gimana Bang? Ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain. Bang, selama ini hubungannya Bang, hubungan Irwansyah dengan adiknya seperti apa Bang? Terus ada kecurigaan Bang terhadap adiknya ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu Bang, masa nggak ada kecurigaan terhadap ya, jadi begini, Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua, ya kan, dititipkan ke orang tua. Nah, ada kecurigaan sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya pun juga, bahkan Irwan pun juga tidak tahu sama sekali soal itu. Dia baru mengetahui setelah adanya pihak bank. Pertanyaan saya juga menarik sekali. Jadi gini, di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021, itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018. Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitanmu? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz. Nah, itulah yang kemudian hari ini kita akan perjuangkan. Dari sisi hukumnya juga kita sudah persiapkan untuk upaya-upaya itu, dan juga dari sisi kerugian juga akan kita sampaikan kepada pihak bank. Karena ketika dilakukan pelelangan terhadap proses kredit yang bermasalah, tentu ini juga adalah pidana. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Bang, berapa bulan Bang tunggakan itu? Bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena pertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, DPO itu Hafiznya aja atau sama keluarga dan lain? Oh, nggak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya, karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Oh, beda itu bisa ya? Dengan yang di Polres Selatan. Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan.
Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan, ya dia mengadukan ke jaksa. Gitu. Anak istrinya gimana bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Gua nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi Iya, dengan mungkin keluarga kan Kak Hafiz kan Oh, tidak ada. nggak Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Sebelumnya berarti pernah bang ya? Gimana? Sebelumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih bang, menanyakan langsung ke Hafiz pernah nggak? Menanyakan langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan perkaitan apa? Iya, masalah apa surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Sebelumnya pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya. Enggak ada. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Gitu. Nah ini makanya makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam nggak ketemu, barulah dia bawa ke rumahnya. Kan jadi bertanya kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Bang, Menurut abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak bank? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Bang, pencairan dana itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu, juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Kalau tunggakannya saya tidak tahu persis berapa bulan, tapi yang pasti dari surat yang kami terima itu memberitahu, artinya memberi warning kepada Irwan bahwa rumah akan dilelang. Artinya kalau hitungan saya berarti sudah lebih dari 3 bulan. kapan eksekusi lelang yang dikeluarkan oleh pihak bank? Pihak bank saya lihat sudah memasang pelang di situ, di rumah yang tadi diagunkan itu. Yang di daerah Bintaro itu? Iya, sudah memasang pelang di situ. Nah, karena sudah pasang pelang ya, jadi kita komplain. Rumah kosong atau isi? Rumah kosong. Rumah kosong. Begitu. Bang, terkait laporan di jaksa, apa yang dilaporkan bang terhadap Hafiz? Jadi yang kami laporkan itu berkaitan dengan pemalsuan surat. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, ada surat pernyataan sukarela ya untuk menyerahkan aset itu ketika nanti di kemudian hari ada permasalahan terkait ketidaksanggupan membayar pinjaman itu. Kemudian ada surat persetujuan peralihan aset itu. Kemudian ada juga surat kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian kredit yang ditandatangani seolah-olah itu adalah Irwan dan Zaskia. Semua sudah kita kumpulkan kemarin dan sudah kita jadikan sebagai barang bukti bahwa pemalsuan. Sertifikat yang datangan? Bagaimana? Sertifikat yang datangan, sertifikat udah nggak dibaca, pengalaman ada juga penggelapan. Iya, jadi kita kan udah melaporkan. Kita melaporkan itu berkaitan dengan proses kredit banknya. Proses itu sertifikat dia ambil, itu kan nanti pengembangan penyidikan ya. Tapi berkaitan dengan proses perbankannya ini, kita duga ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan surat, itu yang kemudian kita laporkan ke kepolisian. Bang, boleh dihitung bang surat-suratnya? Total berapa bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Ini ada laporan polisi di sini. Bang, ini beda dengan kasus yang penipuan terkena mobil, tanah, segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket ini, satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya. Tetapi dari warga sendiri apa gitu? Pengen dipenjara kah atau gimana kah? yang kaitan mana nih? Yang ini masalah ini Yang bang. masalah ini. Penipuan Yang pemalsuan ini. Ya, kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini.
Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya Sirwansa pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Iya nggak pernah. Ini bukan yang pertama maksudnya seperti itu. Nggak pernah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan. Artinya tinggal waktu itu bersamaan. Hampir bersamaan.